Dewan juri yang terhormat, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Diana. Di sini saya akan menceritakan tentang Karomah Sunan Bonang meluluhkan Brahmana Sakya Kirti. Agama Islam telah menyebar luas di tanah Jawa, hingga sampailah berita ini kepada para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana tersebut adalah Sakya Kirti. Maka bersama beberapa orang muridnya ia berlayar menuju Pulau Jawa. Tak lupa dibawanya juga kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan adu debat dengan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Namun ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah kumpul menjadi satu menghantam. Kirti sudah mencoba menghalau badai tersebut, namun tetap saja kapal yang ditumpanginya tenggelam. Dengan susah payah dicabutnya beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab yang hendak dipergunakan berdebat dengan Sunan Bonang telah ikut tenggelam ke dasar laut. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera berlari, menghampiri dan menghentikan langkah orang itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkatnya ke pasir. "Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang ulama besar yang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" "Untuk apa kiranya Tuan mencari Sunan Bonang?" "Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan. Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut." Hehehe. Meski demikian, niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan. Hehehe. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya. Tiba-tiba tersembur air dari bekas tongkat tersebut, dan air itu membawa keluar semua kitab-kitab yang dibawa sang Brahmana. "Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut?" Brahmana beserta murid-muridnya memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar milik sang Brahmana. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih itu yang mampu menciptakan lubang air yang memancar dan mampu mengisap kitab-kitab yang tenggelam ke dasar laut. Dia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir. Akhirnya dia mendeteksi apakah semua itu benar hanya sihir. Namun setelah dikerahkan segala kemampuannya, ternyata bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. Dengan perasaan takut dan was-was, ia menatap wajah lelaki itu. "Orang ini bukan orang sembarangan. Mungkinkah lelaki ini yang bernama Sunan Bonang yang termasyhur itu?" gumamnya dalam hati. Akhirnya sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki itu. "Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini?" "Tuan berada di pantai Tuban." Begitu mendengar jawaban lelaki itu, Brahmana beserta murid-muridnya berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka yakin bahwa lelaki inilah yang bernama Sunan Bonang, yang terkenal sampai ke negeri India itu. "Bangunlah, untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada semua makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung."
ampun, ampunilah saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata. Bukankah Tuhan ingin berdebat denganku dan mengadu kesaktian? Saya tidak berani mohon paduka yang mampu menciptakan ombak dan badai yang menyerang kapal kami. Kesaktian paduka tak terukur tingginya. Tuhan salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain, bahkan terhadap orang yang belum kita kenal sekalipun, apalagi kita sampai musuh wali Allah. Karena itu sama saja musuh Allah. Demikian cerita Sunan Bonang dan Satya Kirti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.